Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yafi naimahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Yang sungguh kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar beliau Ibu Nini Kaironi SPD MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah Sekudus Husein Sastra Negara, yang kami hormati Ketua KKG beserta pengurusnya Gugus Husein Sastra Negara, dan yang kami hormati, kami banggakan pula Bapak Ibu guru, baik guru kelas maupun mata pelajaran Sekudus Husein Sastra Negara. Ada dua sekolah nih, tiga sekolah yang mendapatkan kerumpuk nih, SD Rejosari, SD 1 Tanjung Mojo, dan SD 1 Lebosari. Nah, untuk guru-guru tiga sekolah ini yang kemarin sudah mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten, kemarin juga sudah disampaikan di Gugus Husein Sastra Negara. Alhamdulillah Bu Nini, untuk Gugus Husein Sastra Negara 7 sekolah semua mendapatkan pos kinerja terbaik nih. Bentuk ini adalah hadiah Bapak Ibu semua karena Kombel di Gugus Husein Sastra Negara aktif Bu. Jadi kita saling mengisi, sekolah mana yang mengalami kesulitan, sekolah mana yang harus berbagi praktek baik, sehingga di Gugus Husein Sastra Negara ini kita saling menerima, saling memberi kekurangan maupun kelebihan, dan praktek baik sudah kita lakukan. Apalagi di Gugus ini ada 2 sekolah penggerak Bu, SD 1 Tanjung Mojo dan 1 Lebosari. Alhamdulillah bisa menjembatani Bapak Ibu yang lain kaitan dengan praktek baiknya. Ini nanti mungkin Bu Yani tidak sampai selesai karena hari ini ada kunjungan dari Kemdikbud kaitan dengan Monef buku. Mohon doanya mudah-mudahan Monef nanti berjalan lancar, tiada alat apapun, dan dampak bagus untuk kita semua. Yang dari Bu Yani 7 sekolah semua mendapat Goskin itu, wah, apresiasinya tinggi sekali Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Saya ingat setahun lalu saya diundang Bu Yani ke Tanjung Mojo mengisi kegiatan literasi numerasi ya Bu ya. Pada saat itu saya paparkan bahwa kecamatan kampung itu sekian merah, sekian hijau, sekian yang kuning, itu masih ingat. Ternyata alhamdulillah memotivasi Bapak Ibu semua hingga di Gugus ini semua mendapat apresiasi karena kenaikan nilai di rapat pendidikan yang sangat signifikan. Kecamatan ini baru yang saya lihat melakukan diseminasi tingkat gugus. Sebenarnya memang paling efektif itu di diseminasinya di tingkat gugus dengan menghadirkan semua guru, sehingga apa yang diterima oleh semua guru itu sama. Tinggal nanti Bapak Ibu yang di Kombel sekolahnya lebih mengeksplor lagi potensi masing-masing sekolah. Mungkin apa yang akan disampaikan Mbak Retno sama Mas Dini hari ini nanti itu secara umum yang bisa disampaikan. Tapi mungkin nanti di Lebosari ada hal yang lebih spesifik sekolahnya, di Kalirejo juga ada. Itu akan menjadi
seperti ikon literasi numerasi masing-masing sekolah. Nah, kita yang bekerja di bidang pendidikan, apalagi di pendidikan dasar, Bapak Ibu, meletakkan fondasi, meletakkan dasar bagaimana siswa itu akan berkembang selanjutnya. Jadi sangat penting apa yang akan kita lakukan hari ini, penguatan di sini, dan yang lebih penting lagi nanti implementasinya di kelas-kelas Bapak Ibu semua. Kita ingin walaupun sekolah itu merdeka menentukan pelajarannya, jam belajarnya, penilaiannya, tapi tetap pada koridor menjaga kualitas dengan melihat capaian rapor pendidikan. Ya, terima kasih Bu Yani di sini komitmen meskipun tinggal berapa tahun Bu? 2 tahun lagi baru saya pensiunnya. Ya, ya Bapak Ibu. Ya, terus saya juga 2 tahun lagi nanti pensiun. Semoga nanti tinggalan-tinggalan kita yang baik nanti bisa diteruskan oleh Bapak Ibu. Sastra negara berbagi praktik lakukan belajar bersama gugus tugas sastra negara semakin jaya. Tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik jaya. Tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuktik taktik tuktik tak gugus tugas jaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti untuk secara teknis akan disampaikan oleh Bu Retno. Nah, ini nanti saya hanya untuk pengantar saja karena nanti ini bagi tugas. Silakan Bu Retno untuk mempersingkat waktu. Beda ya, membaca dan memahami itu beda. Kalau membaca ya mau contoh bar, ditanya isinya tidak tahu. Kebanyakan siswa sekarang seperti itu. Diberi materi atau bacaan, ditanyakan isinya atau menjawab soalnya itu kebanyakan rodok selencong. Jadi itu berarti anak itu baru membaca, belum memahami. Kalau memahami, anak ditanya isinya apa itu pasti bisa menjawab. Kebanyakan siswa sekarang hanya pintar membaca tapi kurang pintar dalam memahami. Taman baca itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan literasi. Ajak anak-anak keluar, pilihkan bacaan yang sesuai dia senangi. Jangan paksakan anak, sampean kudu maca iki. Kalau dipaksa anak pasti tidak akan membaca. Silahkan anak, apalagi yang punya perpus SD 1 Tanjung Mojo mungkin sudah melaksanakan, anak disuruh pilih saja bukunya. Kalau memang bisa dihadirkan di dalam kelas, silakan dihadirkan. Kalau tidak bisa, kita menggunakan media yang lain seperti tadi gambar, videonya atau filmnya. Jangan Pak jelage sapi, Bapak Ibu narik sapi mlebu dalam telepon ke kelasnya oke. Membaca nyaring ini biasanya untuk kelas rendah atau kelas awal. Dalam membacakan nyaring anak-anak, Bapak Ibu, apakah bukunya itu menghadap Bapak Ibu atau menghadap anak-anak? Kebanyakan menghadap Bapak Ibu, Nah, kalau bisa sekarang dibalik, bukunya dihadapkan ke anak. Jadi anak itu orang cuma domblong rumokke, tapi lihat bukunya. Kita bisa melihat kelisanan dan keaksaraan. Ketika kita bilang kamu, oh ning kono ning bukune rumus lagi kamu ki KAMU. Teknik membacakan nyaring yang pertama ada suara. Suara itu ada nada, ubah suara, intensitas, volume, variasi, gerakan, gunakan suara yang berbeda. Ketika Bapak Ibu menceritakan suatu cerita, Kancil nyolong timun, apakah suara Bapak Ibu itu sama? Tidak, harus dibedakan.
suaranya Pak Tani ya gede, engko sing kancil cilik. Jadi anak itu sudah paham. Oh, kayak nganu ki moncoke suaranya Pak Tani ki sing ngomong Pak Tani ki berarti oh kayak kelincine sing ki ngomong kelincine. Nah, jadi kita gunakan suara yang berbeda. Selain itu intensitas volume, silakan bisa tekankan pada kalimat-kalimat atau kata yang penting. Pilih buku bacaan yang bermutu, jangan sampai yang tidak bermutu, ya. Prabaca dan kaji review yang dibacakan. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan membaca, paling tidak ditanyakan isinya. Jadi walaupun tidak semua ditanyakan, itu hanya sekilas. Hila tadi itu dibacaan Kancil Nyolong Intimun itu tokohnya siapa ya anak-anak? Kalau anak yang memang mendengarkan, dia pasti bisa menjawab. Terus tadi Pak Tani itu sifatnya bagaimana menurut kamu? Nah, anak pasti akan menjawab. Beda dengan anak yang hanya mendengarkan. Kayak mau saya dibocok kaki sopo sih? Jadi dia hanya kalau kita ngarani masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi silakan untuk diulas jalan ceritanya seperti apa, kejadiannya di mana. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu berarti masuk ke unsur intrinsik. Jadi sekilas tentang unsur intrinsik bisa Bapak Ibu gali di siswa agar kita tahu siswa itu tidak hanya membaca tapi juga memahami. Nah, ini ada tokohnya, settingnya, alur, kosakata sulit yang menurut siswa, terus hal baru yang didapatkan di dalam cerita, itu bisa ditanyakan ke